Engkau yang mengampuni setiap pelanggaran-pelanggaran kami ya Tuhan. Engkau yang membebaskan kami dari rasa bersalah, karena kami tahu penebusan-Mu, karya salib-Mu sudah kami alami, sudah kami terima. Bagian kami adalah berjalan dalam kebenaran, karena kami telah menanggalkan hidup kami yang lama. Kami adalah ciptaan yang baru, yang lama telah berlalu, bukan karena kuat gagah kami, tapi karena darah yang tertumpah, karena tubuh yang terpecah. Itulah yang menyelamatkan kami. Yesus menjadi jalan keselamatan bagi setiap kami. Itu sebabnya pagi hari ini kami kembali datang kepadamu, memuji dan menyembah-Mu ya Tuhan. Kami bersyukur karena kami tahu sekalipun kami ada dalam pergumulan, sekalipun kami masih memiliki masalah yang harus kami jalani dalam hidup kami, satu hal yang kami percaya, kalau Yesus mau mati bagi kami, masakankah Tuhan meninggalkan kami dengan segala masalah kami? Kalau Yesus sudah menyelamatkan kami, mati di atas kayu salib buat dosa-dosa kami, masakan Yesus membiarkan kami berjalan seorang diri? Yang kami tahu sampai hari ini, Tuhan tidak pernah meninggalkan kami berjalan seorang diri. Justru dengan pergumulan dan masalah yang kami hadapi hari-hari ini, kami semakin didewasakan, kami semakin mengandalkan Tuhan, kami semakin dibuat bertumbuh dalam pengenalan akan Tuhan. Itu sebabnya biarlah kami jadikan setiap pergumulan, masalah, tantangan yang kami hadapi dalam kehidupan ini sebagai batu loncatan dalam hidup kami untuk mengenal pribadi Tuhan lebih lagi. Bapa, terima kasih karena kembali pagi hari ini kami ada di hadirat Tuhan. Kami memuji menyembah Tuhan karena kami tahu dalam hidup kami hanya Yesus yang layak ditinggikan. Dalam hidup kami segala pujian, kemuliaan hanya kami tujukan kepadamu ya Tuhan, penyelamat kami, Tuhan kami, Allah kami, Raja kami. Dan kembali kami akan merenungkan firman-Mu. Roh Kudus urapi kami dengan roh hikmat. Roh Kudus tuntun kami agar kami mengerti akan setiap kebenaran firman-Mu. Dan kami percaya orang yang mengalami perjumpaan dengan Tuhan tidak akan dikecewakan. Tuhanlah yang senantiasa membawa kami masuk dalam pengenalan akan Engkau. Tuhanlah yang menuntun setiap langkah kami agar kami mengerti jalan-jalan Tuhan yang sempurna. Roh Kudus, sampaikan sesuatu bagi masing-masing kami. Bicara bagi kami, sehingga hidup kami semakin hari semakin menyenangkan hati Tuhan. Karena firman-Mu itulah yang membersihkan kami, firman-Mu itulah yang mendewasakan kami, firman-Mu yang mendidik kami dan menjalani hidup kami dalam terang yang ajaib. Kami buka hati kami untuk firman-Mu. Umat-Mu di rumah mereka masing-masing, tuntun sehingga dengan roh hikmat dan wahyu kami mengerti kebenaran. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan siap mendengarkan firman. Sama-sama kita katakan amin. Haleluya. Sama-sama bilang sama saya sudah diselamatkan oleh kasih-Nya Yesus. Sama-sama bilang sama saya sudah diselamatkan oleh kasih-Nya Yesus. Amin. Kalau kita menyadari bahwa kita sudah diselamatkan oleh karena kasih Tuhan dalam hidup kita, mari praktekkan kasih itu dalam kehidupan keseharian kita. Buat orang-orang yang kita temui, orang-orang yang kita jumpai, bahkan mungkin orang-orang yang merancangkan yang jahat dalam hidup kita, justru kita mempraktekkan kasih Tuhan agar dunia tahu ada satu pribadi yang mengasihi umat manusia. Dialah Allah, dialah Yesus, dialah Tuhan dan Juru Selamat kita. Haleluya. Haleluya. Tuhan Yesus dahsyat. Saudara dikasih dalam Tuhan, mari kita ambil Alkitab kita di rumah kita masing-masing. Kembali kita akan belajar kebenaran firman Tuhan.
Dan kita sudah ada di dalam Kejadian pasalnya yang ke-35, ya. Kejadian pasalnya yang ke-35. Kita masuk di ayatnya yang ke-19 16 ya. Kejadian pasalnya yang ke-35 ayat 16 sampai dengan ayat yang ke-29. Kejadian 35 ayat 16 sampai 29. Terakhir kita sudah sampai di mana ketika Yakub diingatkan oleh Tuhan untuk kembali ke Betel. Ada apa di Betel? Tuhan mengingatkan kembali kepada Yakub, ketika engkau mengalami ketakutan, ketika engkau mengalami kekhawatiran, kecemasan, karena ketakutan terbesar Yakub adalah ketemu dengan Esau. Itu sebabnya ketika pelarian, Yakub hendak lari dari Esau dan keluarganya, maka dia ketemu dengan Tuhan di Betel. Dan kejadian yang sama, Tuhan ingatkan kembali untuk kembali kepada Betel, datang ke Tuhan, datang di hadirat Tuhan. Ketika Yakub memiliki ketakutan akan ancaman bangsa-bangsa di sekelilingnya. Apa yang terjadi setelah itu? Yakub dapatkan kekuatan. Kenapa? Karena ketika di hadirat Tuhan, ketika di Betel, Tuhan berfirman, "Akulah Allah Abraham, Ishak, ayahmu dan Yakub, engkau." Ketika Tuhan berfirman, maka Yakub dapatkan kekuatan. Oh iya, aku gak pernah berjalan sendiri. Oh iya, janji Tuhan akan memberikan tanah di tempat di mana aku berpijak saat ini. Aku menyertai engkau. Jadi ketika kita hidup dalam hadirat Tuhan, ada tantangan betul di depan kita, tapi kita dapatkan kekuatan untuk menghadapinya, bukan untuk meninggalkannya. Tantangan, masalah, pergumulan, bahkan salib yang harus kita pikul, harus kita hadapi, harus kita jalani. Kenapa? Karena masalah itu adalah pendewasaan buat hidup kita. Pergumulan, tantangan yang kita hadapi dalam rumah tangga, dalam keluarga, dalam ekonomi, dalam kesehatan, itu adalah proses pendewasaan. Jangan justru kita berdoa untuk Tuhan, kalau bisa engkau angkat masalah ini. Tapi kalau Tuhan bilang dengan masalah ini engkau lebih mengenal Tuhan, maka itu yang akan terjadi, saudara. Kalau justru dengan masalah pergumulan yang kita hadapi kita jadi semakin dekat dengan Tuhan, maka itu yang terjadi. Itu yang akan Tuhan biarkan ada dalam kehidupan kita. Yakub ketika mengalami ketakutan, dia disuruh ke Betel, suruh mencari hadirat Tuhan. Di situ Tuhan berfirman kepadanya. Disitulah Yakub mendapatkan kekuatan. Nah, apa yang terjadi selanjutnya setelah Yakub dapatkan kekuatan? Maka Alkitab katakan selanjutnya di ayat yang ke-16. Dari Kejadian pasal 35. Sesudah itu berangkatlah mereka dari mana? Dari Betel, dari tempat di mana Yakub berjumpa dengan Tuhan, dari tempat di mana Yakub mendapatkan kekuatan di hadapan Tuhan dengan janji-janji. Ketika mereka tidak berapa jauh lagi dari Efrata, bersalinlah Rahel, dan bersalinnya itu sangat sukar. Lihat saudara ya, ini akan saya bagikan hari ini secara khusus dalam Kejadian 35 ayat 16 sampai dengan 29. Ketika Yakub selesai berjumpa dengan Tuhan di Betel, maka Yakub melanjutkan perjalanan bersama rombongan. Tapi yang terjadi justru ada kesusahan-kesusahan. Nah, kita lihat selanjutnya. Baik mulai susahnya dari Rahel ketika dia akan bersalin gitu kan. Bersalinnya itu sangat sukar, ayat 17. Sedang ia sangat sukar bersalin, berkatalah bidan kepadanya, "Jangan takut, sekali ini pun anak laki-laki yang kau dapat." Dan ketika ia hendak menghembuskan nafas, sebab ia mati kemudian, diberikannya nama Ben-Oni kepada anak itu. Tetapi ayahnya menamainya Benyamin. Demikianlah Rahel mati. Lalu ia dikuburkan di sisi jalan ke Efrata, yaitu Betlehem. Lihat saudara, ini yang saya bilang, bahwa tidak selamanya ketika kita ikut Tuhan, ketika kita dekat dengan Tuhan, ketika kita menikmati hadirat Tuhan, yang terjadi justru yang enak-enaknya saja. Yakub ketika selesai bertemu dengan Tuhan di Betel, mendapatkan firman, mendapatkan kekuatan, apa yang terjadi? Ada kesusahan. Istrinya, yakni Rahel, mengalami penderitaan.
kesusahan saat melahirkan. Bukan cuma itu, mati, saudara. Rahel harus mati. Sedih. Yakub sedih karena Yakub mencintai Rahel. Tapi justru itu yang dihadapinya, itu yang dialaminya ketika selesai berjumpa dengan Tuhan. Ada banyak orang ketika selesai beribadah, ada banyak orang ketika masuk ke dalam pengenalan akan Tuhan, lebih lagi dekat dengan Tuhan, justru diperhadapkan dengan masalah satu, masalah yang lain, pergumulan satu, pergumulan yang lain. Sehingga akhirnya kita mulai berkata, kok saya ikut Tuhan justru tambah banyak masalah ya pendeta? Saya ikut Tuhan kok justru malah tambah banyak ya pergumulan saya ya. Saya ikut Tuhan kok malah tiba-tiba suami saya selingkuh. Saya ikut Tuhan kok tiba-tiba anak-anak saya memberontak. Ada apa nih pendeta? Jangan-jangan saya menyembah Allah yang salah. Saudara yang kasih dalam Tuhan, izinkan saya menyampaikan hal ini. Tidak selamanya kita ikut Tuhan semua berjalan mulus. Tidak selamanya kita ikut Tuhan taat, mengikuti apa yang Tuhan inginkan terjadi dalam kehidupan kita, semuanya berjalan sesuai dengan apa yang kita maukan. Nah, satu hal yang mesti kita pegang, Dia Tuhan, kita cuman hamba. Kita cuman bisa bilang sama Tuhan, Tuhan apa yang kau pandang baik, biarlah itu yang terjadi dalam kehidupan. Bukan kita yang ngatur Tuhan, kitalah yang harus hidup diatur oleh Tuhan. Dengan cara apa kita ngatur Tuhan? Ya itu tadi saya bilang, Tuhan mestinya begini ya, harus jadi begini ya, harusnya jadinya seperti ini ya. Pokoknya saya punya rencana ini, Tuhan selesaikan ya. Siapa yang Tuhan, siapa yang manusia? Siapa yang ngatur, siapa yang diatur? Kita cuma bilang Tuhan jika Tuhan berkenan. Kalau Tuhan berkehendak, maka biarlah ini yang terjadi. Tapi kalaupun tidak, saya tahu itu yang terbaik buat saya. Yakub ketika selesai dari Betel, dia lakukan perjalanan, justru istri yang dia sayangi, istri yang dia cintai menderita kesulitan dalam persalinan. Bukan cuma itu, akhirnya mati. Selanjutnya ayat 20, Yakub mendirikan tugu di atas kuburnya Rahel. Itulah tugu kubur Rahel sampai sekarang. Sesudah itu berangkatlah Israel, lalu ia memasang kemahnya di seberang Migdal Eder. Ketika Israel diam di negeri itu, ketika Israel diam di negeri ini, terjadilah, lihat masalah selanjutnya, bahwa Ruben anak pertamanya sampai tidur dengan Bilha, gundik dari Rahel atau budak dari Rahel. Dan kedengaran hal itu kepada Israel. Adapun anak-anak laki-laki Yakub 12 orang jumlahnya. Anak-anak Lea ialah Ruben, anak sulung Yakub. Kemudian Simeon, Lewi, Yehuda, Isakar, Zebulon. Anak-anak Rahel ialah Yusuf dan Benyamin si bungsu. Dan anak-anak Bilha budak perempuan Rahel ialah Dan dan serta Naftali. Dan anak-anak Zilpa budak perempuan Lea ialah Gad dan Asher. Itulah anak-anak lelaki Yakub yang dilahirkan baginya di Padan Aram. Ayat 27. Lalu sampailah Yakub kepada Ishak dari dalam perjalanan menuju ayahnya, kembali pulang. Dari mana sebelumnya? Dari Betel. Ngapain di Betel? Berjumpa dengan Tuhan, dapatkan kekuatan, dapatkan firman Tuhan. Dalam perjalanannya setelah mendengarkan firman Tuhan, setelah mengalami kedekatan dengan Tuhan, apa yang terjadi? Yang pertama, dia kehilangan istrinya. Sebelum kehilangan, dia melihat istrinya sangat menderita bersalin, melahirkan Benyamin. Tapi dia bisa buat apa? Yakub gak bisa buat apa-apa. Akhirnya dia melihat istrinya meninggal, istri yang dia sayangi, Rahel. Tahapan berikutnya dalam perjalanan apa yang terjadi? Ruben, anak pertamanya, tidur dengan budaknya. Ini masalah yang baru, masalah demi masalah dia hadapi. Bahkan tidak selesai sampai di situ. Ayat 28 dan 29, perhatikan. Adapun umur Ishak 180 tahun. Lalu meninggallah Ishak, ia mati dan dikumpulkan kepada kaum leluhurnya. Ia tua dan suntuk umur, maka Esau dan Yakub anak-anaknya itu menguburkan dia. Udah sampai di rumah, bapaknya mati. Udah sampai di rumah, Ishak meninggal. Bertubi-tubi penderitaan yang Yakub alami, mulai dari pribadi istri yang dia sayangi menderita dan akhirnya mati. Lalu anak sulungnya tidur dengan budaknya, tiba-tiba ketemu dengan ayahnya Ishak, gak lama mati lagi Ishak. Tapi sebelumnya dari mana Yakub? Dari Betel. Dari mana Yakub berjumpa dengan Tuhan?
Nah, ini yang saya mau sampaikan buat setiap kita hari ini. Tidak segala sesuatu yang terjadi dalam hidup kita itu lalu kita hubung-hubungkan, saya kan udah cari Tuhan pendeta, saya kan udah dekat dengan Tuhan. Terkadang kalau memang ada hal-hal yang harus terjadi, kita cuma bisa bilang, Tuhan, saya ini manusia, saya ini hamba, apa yang Tuhan pandang baik jadi. Kita cuma belum ngerti aja kok, Tuhan kenapa ya hal ini terjadi, Tuhan kenapa ya hal itu terjadi. Kalau kita belum ngerti, jangan so tahu. Iya kan? Ayo ketik di kolom komentar, kalau belum ngerti jangan so tahu. Iya dong, kalau kita belum ngerti, kita doa, minta hikmat kenapa hal ini terjadi. Jangan langsung judgment gitu. Aduh, saya udah cari Tuhan tapi ini terjadi. Kesialan demi kesialan, kesusahan demi kesusahan. Akhirnya kita mengutuki diri kita sendiri. Kalau nggak ngerti, jangan sok tahu. Amin. Kalau kita nggak ngerti cara kerja Tuhan, berserah. Jangan sok tahu. Ini kata kuncinya. Ya, sehingga kalau kita belum paham sesuatu yang terjadi dalam hidup kita yang Tuhan izinkan, kita cuma bilang, Tuhan, apa yang Tuhan pandang baik dalam hidup saya, biarlah itu yang terjadi. Sekalipun masalah datang bertubi-tubi, datang masalah satu belum selesai, datang masalah yang lebih baru, masalah yang lebih baru belum selesai, datang masalah yang lebih baru lagi. Kita nggak tahu kenapa, tapi yang kita tahu, Tuhan menetapkan jalan langkah kehidupan setiap kita untuk membawa kita masuk dalam rancangan yang ajaib. Jangan sok tahu. Ada beberapa hal yang saya mau bagikan hari ini buat setiap kita. Ketika sesuatu yang tidak kita inginkan terjadi, ini terjadi, apa sikap kita? Yang pertama, ya, dari awal saya bilang, kalau ada dalam kita mengiring Tuhan, dalam kita beribadah kepada Tuhan, dalam kita setia melakukan apa yang Tuhan perintahkan, tapi justru yang terjadi adalah sesuatu yang tidak kita inginkan, itu bisa saja terjadi. Tapi apa sikap kita? Yang pertama, dengar baik-baik, jangan salahkan keadaan, apalagi salahkan manusia, apalagi salahkan Tuhan. Jangan cari siapa yang salah, tapi berdiam diri. Karena seringkali ada keadaan-keadaan yang terjadi yang memang bukan karena siapa yang salah gitu, saudara. Contoh, suatu kali Yesus dan murid-muridnya sedang berjalan, ketemu dengan seorang yang buta dari lahir, saudara. Murid-murid yang melihat secara fisik menanyakan, Guru, siapa yang berdosa? Karena pada saat itu dosa identik, penyakit identik dengan dosa. Sehingga ketika ada anak yang lahir buta sampai besarnya masih buta, lalu murid-murid tanya, siapa yang dosa? Bapaknya kah, orang tuanya kah, atau dianya yang berdosa? Apa yang Yesus bilang? Bukan orang tuanya, bukan juga anak ini. Tapi karena apa? Karena untuk pekerjaan-pekerjaan Tuhan dinyatakan dalam hidupnya. Ada hal-hal yang seringkali terjadi tanpa sebab, tapi tujuannya memuliakan Tuhan. Itu bisa saja menimpa hidup kita. Kita taat, kita setia, kita lakukan yang baik, tapi ada hal-hal buruk menimpa hidup kita. Jangan salahkan dirimu, jangan salahkan orang lain, jangan salahkan keadaan, jangan cari siapa yang salah. Karena terkadang ada hal-hal yang memang mesti terjadi tanpa sebab. Tujuannya satu, supaya nama Tuhan dimuliakan. Amin. Jadi yang pertama, ketika sesuatu yang tidak kita inginkan itu terjadi, maka yang pertama, jangan salahkan siapapun, atau jangan cari salah, jangan cari siapa yang salah. Jangan. Berdiam diri aja. Berdiam diri aja, tenang aja. Karena kalau sampai kita mencari siapa yang salah, kita akan terjebak. Tadinya Tuhan mau membawa kita masuk dalam kemuliaan Tuhan dengan masalah ini, tapi karena kita nggak berdiam diri, justru kita cari-cari siapa yang salah, akhirnya kita terjebak dan iblis ambil bagian di dalam rencana ini. Udah salahin aja suami lu kan karena suami, udah salahin aja istri lu, udah salahin aja anak-anak, udah salahin aja pendetamu, udah salahin aja hamba Tuhan, udah salahkan ini semua karena ini, karena ini, karena ini.
Padahal bukan karena siapa yang salah, tapi karena memang Tuhan sedang berkarya dalam hidup kita. Ya, jadi stop cari siapa yang salah, jangan menghakimi siapapun. Dalam Lukas 21 ayat 12 sampai 14, Lukas pasal 21 ayat 12 sampai 14. Yesus sedang berbicara tentang akhir zaman, bahwa di hari-hari terakhir engkau akan diserahkan orang-orang. Yesus bilang begini di ayat 12, tetapi sebelum semuanya itu kamu akan ditangkap dan dianiaya, kamu akan diserahkan ke rumah-rumah ibadat dan penjara-penjara, kamu akan dihadapkan kepada raja-raja dan penguasa-penguasa oleh karena namaku. Perhatikan ayat 13. Hal itu, hal yang mana? Hal yang ditangkap ini, hal yang mengalami kesusahan, hal yang mengalami penderitaan ini menjadi kesempatan bagimu untuk bersaksi. Lihat, di balik kerumitan, di balik kesusahan, di balik tragedi yang membuat hidup kita sulit, ini ternyata Tuhan pakai sebagai kesempatan untuk apa? Bersaksi. Berarti keadaan susah yang memang terjadi dan Tuhan izinkan, itu bisa menjadi kesempatan buat kita menyaksikan kebaikan Tuhan. Itu bisa menjadi kesempatan buat kita memuliakan nama Tuhan. Lihat, responnya berbeda menyikapi pergumulan ini. Ayat selanjutnya, ayat 14. Sebab itu tetapkanlah dalam hatimu supaya kamu jangan memikirkan lebih dulu pembelaan. Jadi Tuhan Yesus bilang begini, nanti di hari-hari terakhir kamu akan ditangkap, kamu akan diserahkan oleh karena namaku. Kamu akan dipenjara, kamu akan diperhadapkan dengan raja-raja, penguasa-penguasa. Tapi jangan membela diri dulu. Biarkan hal itu terjadi, karena itu merupakan kesempatan bagimu untuk bersaksi. Lihat, di tengah-tengah hal-hal yang tidak baik yang Tuhan izinkan terjadi, itu menjadi kesempatan buat kita memuliakan nama Tuhan. Sampai sini ngerti saudara ya? Jadi ada hal-hal yang memang terjadi yang tidak baik, ternyata Tuhan izinkan untuk kita memuliakan nama Tuhan. Jadi jangan cari siapa yang salahnya. Oh, karena saya ikut Tuhan maka saya diserahkan, lebih baik saya usah ikut Yesus, saya tinggalkan Yesus saja lah. Karena dia cari siapa yang salah. Stop cari siapa yang salah, mulai berdiam diri dan mulai berdiam diri. Ingatkan selalu kalau ada sesuatu yang tidak engkau inginkan tiba-tiba terjadi dalam hidupmu, ingatkan dirimu selalu, saya nggak boleh cari siapa yang salah, saya harus berdiam diri. Kita nggak tahu kenapa. Karena kita tidak tahu kenapa, jangan sok tahu. Ya, jangan sok tahu. Karena memang kita nggak tahu kok kenapa ini terjadi, kenapa itu terjadi. Tapi diam dulu. Biarkan Tuhan berkarya. Biarkan Tuhan atur jalan-jalannya dengan cara-cara yang ajaib. Yang kedua, ketika sesuatu yang tidak kita inginkan terjadi dalam kehidupan kita, maka yang kedua, belajar bersyukur buat setiap hal yang terjadi. Nah, ini penting saudara. Coba lihat dalam 1 Tawarik 16. 1 Tawarik pasal 16 ayatnya yang ke-34. 1 Tawarik 16 ayat 34. Ya. Apa dikatakan di sana? Bersyukurlah kepada Tuhan sebab keadaannya baik. No. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab semuanya baik. No. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik. Kita bersyukur kepada Tuhan bukan karena keadaannya baik. Kita bersyukur pada Tuhan bukan karena semua terjadi sesuai dengan apa yang kita mau. No. Kita bersyukur kepada Tuhan karena Tuhan baik. Jadi sekalipun keadaan tidak baik, tapi kita tahu Tuhan saya tetap Tuhan yang baik. Itulah alasan kenapa saya mengucap syukur. Amin. Jadi kita bersyukur bukan karena keadaan baik, saudaraku.
Kita bersyukur karena Tuhan kita baik. Sekalipun keadaan tidak baik, aku gak peduli dengan keadaan yang tidak baik. Yang aku tahu Tuhanku adalah Tuhan yang baik, yang memakai keadaan yang tidak baik untuk mendatangkan kebaikan dalam kehidupanku. Haleluya. Jadi keadaan apapun hari ini gak ada alasan untuk bersungut-sungut. Gak ada alasan untuk mengeluh. Pendeta, saya udah ikut Tuhan puluhan tahun tapi sakit penyakit saya belum disembuhkan. Gak ada alasan untuk mengeluh, Bu. Pak, gak ada alasan. Saya udah ikut Tuhan, pendeta setia, saya udah ikut puasa, saya ikut doa, tapi suami saya belum pulih-pulih, suami saya masih jauh dari Tuhan. Gak ada alasan untuk mengeluh dan bersungut-sungut. Yang saya harus lakukan, saya harus tetap selalu bersyukur. Kenapa saya bersyukur? Bukan karena keadaan baik. Saya bersyukur karena Tuhan saya adalah Tuhan yang baik. 1 Tawarik 16 ayat 34. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Haleluya. Saya excited ketika saya tahu kebenaran ini, saudara. Kenapa? Kebenaran ini memerdekakan kita. Lihat, selama ini kita hanya terfokus kepada keadaan. Selama yang kita lihat membahagiakan, maka saya bahagia, maka saya bersyukur. Tapi selama saya lihat itu menyusahkan saya, itu membuat saya menderita, maka sulit buat saya bersyukur. Salah. Ini yang firman Tuhan katakan. Bersyukurlah sebab Tuhan itu baik. Bukan keadaan yang baik, bukan orang-orang yang ada sekelilingmu yang berlaku baik buat kita bersyukur. Karena memang kita punya Tuhan, Allah yang baik. Yes. Ya, jadi yang pertama, saudara dikasih dalam Tuhan, ketika keadaan terjadi tidak sesuai dengan apa yang kita inginkan, maka jangan kecewa. Jangan cari siapa yang salah. Jangan cari menyalahkan keadaan, menyalahkan orang lain, apalagi menyalahkan Tuhan. Tuhan sih, saya udah ikut Tuhan, saya udah setia, kenapa ini terjadi? Stop. Kalau kau tidak tahu kenapa hal ini terjadi, jangan so tahu. Diam. Jadilah tenang. Berdoa, minta kekuatan dari Tuhan supaya Tuhan mampukan untuk menjalani apa yang belum kita ngerti. Yang kedua, ketika sesuatu yang tidak kita inginkan ini terjadi, maka tetap belajar bersyukur buat segala sesuatu yang terjadi, sekalipun itu tidak enak buat kita. Ya, jadi kenapa alasan kita bersyukur? Kita bersyukur sebab Tuhan baik, bukan keadaan baik. Saya bersyukur karena Tuhan saya baik. Sekalipun keadaan yang saya hadapi itu tidak baik, saya tetap mau bersyukur. Kenapa? Karena saya punya Tuhan yang baik. Tuhan yang baik itu akan mengubah keadaan yang tidak baik menjadi baik buat saya. Yang ketiga, yang terakhir, ketika sesuatu yang tidak kita inginkan itu terjadi, maka teruslah bertahan. Tetap bertahan, terus berjuang di tengah-tengah keadaan yang tidak kau inginkan terjadi. Karena kita gak pernah tahu apa di balik keadaan itu. Amin. Kita gak pernah tahu. Yang kita tahu, setiap tetesan air mata saya akan ditampung dalam kirbatnya Tuhan. Saya gak pernah tahu apa di balik masalah ini yang terjadi. Tapi yang saya tahu, Allah turut bekerja di dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan dalam kehidupan saya. Jangan buru-buru menyerah. Jangan buru-buru saya udah capek pendeta ngadapin masalah ini, saya udah lelah ngadapin pergumulan ini. Ayo dong, terus berjuang. Engkau tidak tahu berapa hari lagi masalahmu akan selesai. Tapi kalau hari ini engkau menyerah, engkau tidak pernah melihat jalan-jalan Tuhan yang Tuhan bukakan. Saya mengajak setiap umat Tuhan yang olehnya Tuhan percayakan saya layani dalam doa pagi hari ini. Ayo, berjuang Pak, Bu, berjuang orang-orang muda. Ayo jangan menyerah. Tuhan belum selesai buat masalahmu. Dia masih akan berperkara dan akan tetap terus berperkara dalam kehidupan. Kenapa? Karena kita tahu rancangan Tuhan bukan rancangan kecelakaan. Tapi kalau hari ini yang saya lihat adalah penderitaan, yang hari ini yang saya lihat adalah kesusahan, saya percaya di balik kesusahan, di balik penderitaan yang hari-hari ini saya jalani, saya akan lihat janji Tuhan digenapi dalam hidup saya. Makanya pemazmur mengatakan dalam Mazmur 126, Mazmur 126 ayat yang kelima dan ayat yang keenam, orang-orang yang menabur dengan mencucurkan air mata akan menuai dengan sorak-sorai. Hidupmu tidak habis pada saat air matamu tumpah. No, itu bukan akhir dari hidupmu.
Akhir hidupmu adalah sorak-sorai. Karena di balik cucuran air mata yang hari-hari ini engkau sedang hadapi, ada sorak-sorai yang akan Tuhan berikan dalam kehidupanmu. Asal engkau mau berjuang, asal engkau tidak gampang menyerah. Ayat 6. Orang yang berjalan maju dengan menangis sambil menabur benih, pasti, bukan mudah-mudahan, pasti. Sama-sama bilang sama saya, pasti pulang membawa sorak-sorai. Pasti pulang dengan sorak-sorai sambil membawa berkas-berkasnya. Saudara, apa yang hari-hari ini engkau sedang tangisi? Saya ajak setiap umat Tuhan terus berjalan, terus maju, terus melangkah. Karena selalu di balik badai, hujan yang lebat, selalu ada pelangi yang selalu menghiasi setelah badai itu selesai. Jangan berhenti di tengah badai, jangan menyerah di tengah masalah. Maju, jalani. Engkau akan lihat janji Tuhan digenapi dalam hidupmu. Karena masalah yang kau hadapi hari ini, itu bukanlah akhir dari segalanya. Engkau akan melihat akhir dari segalanya adalah hari depan yang penuh harapan. Karena itu janji Tuhan dalam hidup kita. Rancanganku bukanlah rancangan kecelakaan. Rancanganku, kata Tuhan, adalah rancangan hari depan yang penuh harapan. 3 hal ini saya bagikan buat setiap kita, saudara. Apa yang harus kita lakukan ketika sesuatu terjadi tidak sesuai dengan apa yang kita inginkan? Yang pertama, jangan cari siapa yang salah. Jangan menyalahkan keadaan, jangan menyalahkan orang lain, apalagi engkau menyalahkan Tuhan. Berdiam diri. Kalau engkau tidak tahu kenapa ini terjadi, kenapa itu terjadi, jangan sok tahu. Berdiam diri, minta hikmat sama Tuhan. Yang kedua, kalau sesuatu terjadi tidak sesuai dengan apa yang kau inginkan, belajar bersyukur. Mungkin kau bilang, tapi keadaan tidak baik, pendeta. Kita bersyukur bukan karena keadaan baik, kita bersyukur karena Tuhan kita baik. Karena Tuhan yang baik akan mengubah keadaan yang tidak baik, mendatangkan kebaikan buat kehidupan saya. Dan yang ketiga, ketika sesuatu terjadi tidak sesuai dengan apa yang kita inginkan, maka kita harus belajar untuk tetap terus berjuang, untuk tetap terus berjalan. Karena kita akan melihat di balik penderitaan yang kita hadapi hari ini, saya akan lihat ada air mata yang tumpah, yang ditampung dalam kirbatnya Tuhan, yang akan Tuhan gantikan dengan sorak-sorai, dengan sukacita, dengan kemenangan yang dahsyat yang daripada Tuhan. Kita berdoa, kita datang kepada Tuhan. Bapa, pagi hari ini kami datang kepadamu ya Tuhan. Kami bersyukur kalau hari ini kami boleh kembali dikuatkan oleh kebenaran firman Tuhan. Bukan suatu kebetulan kami boleh ada dan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Kami percaya ini yang Tuhan mau untuk kami jalani. Sekalipun ketika kami setia mengiring Tuhan, ketika kami setia mengikut Tuhan, ada kejadian-kejadian, ada keadaan-keadaan yang membuat hidup kami susah, yang membuat hidup kami menderita. Hari ini kami diingatkan, kami gak boleh menyalahkan siapapun. Kami gak boleh menyalahkan diri kami sendiri. Kami gak boleh menyalahkan orang lain, apalagi kami menyalahkan Tuhan. Yang kami tahu, ketika keadaan menimpa hidup kami yang terjadi, yang tidak enak, yang membuat kami susah, yang membuat kami menderita, menimpa hidup kami, yang kami tahu kami harus berdiam diri. Karena kami tidak tahu kenapa hal ini terjadi. Tuhan saja yang tahu. Dan kami tahu dan kami pegang janji Tuhan bahwa rancangan Tuhan bukan rancangan kecelakaan. Rancangan Tuhan adalah hari depan yang penuh harapan. Hamba berdoa buat umat-Mu ya Allah. Kalau ada di antara umat-Mu yang hari-hari ini mengalami sesuatu yang tidak mereka inginkan untuk terjadi, tapi itu sedang menghampiri hidup mereka, hamba berdoa, biarlah apa yang mereka dengar firman-Mu pagi hari ini ditaruh, terpatri di hati mereka, sehingga kami menjadi orang-orang yang selalu bersyukur. Kami menjadi orang-orang yang tidak menyalahkan siapapun. Kami menjadi orang-orang yang tetap terus bertahan dan mau berjuang untuk sampai kami melihat janji Tuhan tergenapi dalam hidup kami. Hamba menyerahkan umat-Mu satu persatu, dimanapun mereka berada, baik mereka yang mengikuti melalui Facebook ini, baik mereka yang mengikuti melalui Zoom, maupun mereka yang mengikuti melalui Instagram. Hamba ucapkan berkat di dalam nama Yesus. Di dalam nama Yesus, biar kasih karunia Tuhan demi kasih karunia Tuhan ada dalam kehidupan mereka.
Hamba menyerahkan masing-masing umat-Mu ke dalam tangan Tuhan. Tuntun, pimpin, arahkan kami untuk kami selalu hidup menyenangkan hati Tuhan, memuliakan Tuhan. Kami tahu kalau ada hal-hal yang tidak baik menimpa hidup kami belajar untuk tetap terus berjuang, untuk tetap terus berjalan, maju. Karena kami tahu di balik segala yang tidak baik, Tuhan sudah menyediakan hal-hal yang dahsyat dan hal-hal yang luar biasa. Bapa, hamba menyerahkan setiap umat Tuhan dengan setiap pergumulan doa-doa mereka. Ada yang berdoa buat rumah tangga mereka hari-hari ini, Tuhan pulihkan dalam nama Yesus. Ada istri-istri yang bersekutu dengan Tuhan pagi hari ini, meminta berkat anugerah Tuhan agar menjamah suaminya yang sedang terhilang hari-hari ini. Bahkan mungkin ada suami-suami yang berdoa buat istri mereka yang hari-hari ini sedang terhilang. Hamba berdoa dan ucapkan berkat dalam nama Yesus. Kami bersatu hati mendoakan suami-suami, istri-istri yang terhilang. Kami doakan dalam nama Yesus, Roh Kudus jamah dimanapun mereka berada, sehingga mereka kembali kepada pasangan-pasangan mereka yang sah di hadapan Tuhan. Dipulihkan dalam nama Yesus. Bagi-Mu ya Allah tidak ada perkara yang mustahil. Kalaupun ini Tuhan izinkan terjadi pergumulan ini untuk membentuk karakter keluarga mereka, biarlah Allah memberikan kekuatan, Allah memberikan kesanggupan untuk mereka tetap terus melihat dan kuat menghadapi badai. Hamba menyerahkan setiap umat-Mu, mereka yang hari-hari ini bergumul buat ekonomi mereka. Hamba juga berdoa di dalam nama Yesus. Tuhan, berkat-Mu ada atas anak-anak-Mu. Kami percaya janji firman-Mu tergenapi. Carilah kerajaan Allah serta kebenarannya terlebih dahulu, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Kami percaya hidup kami aman dalam tangan Tuhan. Tergenapi firman Tuhan, singa muda boleh merana kelaparan, tapi orang-orang yang takut akan Tuhan tidak akan kekurangan suatu apapun yang baik. Dan kami bersyukur di dalam nama Yesus, berkat-Mu ada. Apa yang menjadi keperluan kebutuhan anak-anak Tuhan semua, Tuhan yang pelihara dengan cara-cara Tuhan yang ajaib di dalam nama Yesus. Hamba juga berdoa menyerahkan ke dalam tangan Tuhan. Kalau ada di antara mereka yang berdoa untuk sakit penyakit mereka hari-hari ini mengalami kelemahan tubuh, ataupun mereka berdoa buat orang-orang yang mereka kasihi sedang terbaring sakit, Bapa, dari tempat ini kami bersatu hati menyatakan kebenaran firman-Mu bahwa ketika firman disampaikan, disembuhkan mereka, terjadi dalam hidup mereka di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa ya Tuhan, jamah setiap mereka yang sakit, pulihkan. Kami percaya segala kutuk sakit penyakit sudah dipakukan di atas kayu salib, digantikan dengan segala berkat yang datangnya dari Tuhan saja. Di dalam nama Yesus, bilur darah Yesus menyembuhkan mereka, bilur darah Yesus menyembuhkan mereka yang sakit. Di dalam nama Yesus kami terima kuasa, kami terima kesembuhan. Bapa, kami juga berdoa menyerahkan ke dalam tangan Tuhan setiap mereka yang bergumul untuk mendapatkan pekerjaan. Tuhan, buka jalan. Kami berdoa bersatu hati di dalam nama Yesus, terbuka jalan-jalan daripada Tuhan, ditemukan pada mereka pekerjaan-pekerjaan yang baik di dalam nama Tuhan Yesus. Kalau ada juga di antara mereka orang-orang muda yang pagi hari ini bergabung, bersekutu bersama-sama, berdoa, mereka mendoakan agar mendapatkan pasangan hidup. Kami doa di dalam nama Yesus, biarlah Tuhan yang buka jalan buat setiap orang-orang muda ini, agar mereka menemukan pasangan hidup yang berasal daripada Tuhan, yang takut akan Tuhan, mengasihi, mencintai Tuhan, bahkan mengasihi dan mencintai mereka. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, kami ucapkan berkat. Masa muda orang-orang muda ini diberkati Tuhan. Hari depannya dahsyat, hari depannya luar biasa, karena rancangan Tuhan adalah rancangan yang mendatangkan kedamaian dan ketentraman. Bapa, kami juga berdoa bersatu hati menyerahkan ke dalam tangan Tuhan setiap rumah tangga yang hari-hari ini berdoa memohon belas kasihan Tuhan untuk mendapatkan keturunan di tengah-tengah rumah tangga mereka. Jika itu yang menjadi doamu, saudaraku, taruh tangan kananmu di dada. Bapa, hamba berdoa buat setiap keluarga-keluarga, rumah tangga, pasangan suami istri yang hari-hari ini berdoa untuk mendapatkan keturunan. Hamba ucapkan berkat di dalam nama Yesus. Terbuka kandungan mereka, dipercayakan oleh-Mu ya Bapa. Keturunan-keturunan ilahi, keturunan-keturunan yang mengasihi dan mencintai Tuhan. Di dalam nama Yesus, berkati ya Tuhan pasangan suami istri yang terus bersekutu dan berdoa bersama-sama. Anugerah-Mu ada atas mereka. Kami juga berdoa saat ini mengucapkan berkat
buat setiap usaha pekerjaan dari anak-anak Tuhan. Bahkan kalau ada dari antara mereka yang mulai merintis usaha, biarlah Tuhan yang memberkati apa yang mereka rintis. Pertemukan mereka dengan orang-orang yang tepat, orang-orang yang menjadi jalan-jalan Tuhan, yang menjadi perpanjangan tangan Tuhan, untuk menopang, untuk mensupport dalam apa yang mereka harus kerjakan dan usahakan di dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa. Pagi hari ini juga kami berdoa, menyerahkan jiwa-jiwa yang masih jauh dari Tuhan. Mungkin mereka adalah suami kami, istri kami. Mungkin mereka adalah anak-anak orang tua kami, mertua, menantu kami, om, tante kami. Tuhan, ada orang-orang yang kami kasihi yang belum mengenal Yesus. Atau mereka mungkin sudah mengenal Tuhan tapi jauh dari Tuhan. Pagi hari ini kami bersatu hati, kami doa, kami sebutkan nama mereka masing-masing. Kami ucapkan berkat di dalam nama Yesus. Biarlah Tuhan yang menjamah hati mereka satu persatu. Betul, bagian kami bersaksi, bagian kami menginjil, tapi kami mengerti untuk mengubah seseorang hanya Tuhan yang sanggup menjamah hati mereka. Karena itu kami doakan, setiap nama-nama ini kami bawa di altar kudus Tuhan. Kami mohon belas kasihan Tuhan, ketuk hati mereka ya Roh Kudus, agar mereka kembali datang kepada jalan-jalan Tuhan yang ajaib di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Hamba juga berdoa pada akhirnya mengucapkan berkat buat kota di mana kami tinggal. Saudaraku, dimanapun kau berada, angkat tanganmu, ucapkan berkat buat kota di mana engkau tinggal. Karena firman Tuhan katakan, doakan kotamu, karena kesejahteraan kotamu adalah kesejahteraanmu. Bapa, kami berdoa bersama-sama dengan umatmu di kota mereka masing-masing. Kami mengangkat tangan kami ucapkan berkat. Kota kami diberkati, kota kami aman, kota kami damai di dalam nama Yesus. Dijauhkan dari setiap huru hara dari atas kota kami, melainkan biarlah kota kami penuh berkat, damai, sejahtera. Di dalam nama Yesus kami ucapkan berkat. Pemimpin-pemimpin kota diberkati oleh Tuhan. Kami juga berdoa buat bangsa kami, Indonesia penuh dengan kemuliaan Tuhan. Indonesia diberkati Tuhan. Kami ucapkan berkat perekonomian Indonesia baik dalam nama Yesus. Diberkati pertumbuhan ekonomi pesat di dalam nama Tuhan Yesus. Bahkan hasil-hasil bumi bangsa kami diberkati Tuhan. Bapa, berkat-Mu ada atas bangsa kami. Berkati pemimpin-pemimpin kami, Bapak Presiden, Wakil Presiden, jajaran menteri yang ada, kami doakan. Panglima TNI, Kapolri, dan jajaran mereka kami doakan. Kami juga berdoa buat para gubernur, para bupati, para wali kota dalam nama Yesus. Biar takut akan Tuhan ada dalam hati setiap para pemimpin-pemimpin kami ini. Allah, kami berdoa dalam mereka mengambil setiap keputusan, diberikan hikmat kebijaksanaan, membangun bangsa kami lebih baik dan lebih maju. Rencana untuk pemilihan presiden, Tuhan tolong sehingga di tahun 2024 rencana ini boleh berjalan dengan baik. Kami doa setiap niatan rancangan orang jahat, roh pemecah belah, roh adu domba yang dilemparkan atas bangsa kami, sepakat kami patahkan di dalam nama Yesus. Tidak berlaku atas bangsa kami. Indonesia dalam perlindungan Tuhan, Indonesia dalam berkat dan anugerah Tuhan. Kami juga berdoa, berkati atas gereja-gereja Tuhan. Berkat-Mu ada atas hamba-hamba Tuhan, sehingga gereja-gereja Tuhan, hamba-hamba Tuhan terus bergandengan tangan, terus saling menguatkan, saling meneguhkan, mengerjakan amanat agung Tuhan Yesus Kristus, sehingga semakin banyak jiwa-jiwa yang diselamatkan. Bapa, kami bersyukur pagi hari ini kami boleh berdoa, kami boleh mendengarkan firman-Mu, kami boleh menyembah Tuhan. Kami memulai hari ini bersama dengan pribadi Tuhan. Kami percaya Tuhan menopang dan menyertai kami sepanjang hari ini. Terima kasih Bapa. Kami imani apa yang kami doakan terjadi, sehingga tergenapi apa yang Tuhan katakan di dalam nama Yesus. Apapun juga yang kamu doakan dan kamu minta, percayalah bahwa kamu telah menerimanya, maka hal itu akan diberikan kepadamu. Kami imani terjadi di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bersama-sama kita katakan amin. Haleluya. Saudara dikasih dalam Tuhan, ingat, jangan salahkan siapapun, tetap bersyukur dan tetap terus berjuang, karena Tuhan selalu memberikan rancangannya damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan.
Kembali bagikan doa pagi ini agar banyak umat Tuhan dibukakan, disingkapkan untuk mengerti akan kebenaran firman Tuhan. Dan jangan lupa kembali kita akan ketemu besok dalam doa pagi online jam 4.30 waktu Indonesia bagian Barat, 5.30 waktu Indonesia bagian Tengah, dan 6.30 waktu Indonesia bagian Timur. Doa saya menyertai saudara. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.